Siapa kamu? Apa yang telah terjadi? Saya tidak punya kekuatan sama sekali. Siapa kamu? Kamu berada di tengah malam. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Ah, hujan musim panas. Bukankah kamu sudah mati? Tuan-tuan, bagaimana kabarnya? Tuan Li, sejujurnya, hal-hal aneh telah terjadi di keluarga kami akhir-akhir ini. Itu terjadi satu demi satu. Baru beberapa hari yang lalu, bunga-bunga di halaman belakang itu. Semalam, mereka semua layu. Ikan-ikan ini di kolam di halaman. Semalam, mereka semua jungkir balik. Yang paling mematikan, putri kedua saya, Xiaoyu. Yaitu, selama beberapa hari tersebut, aku tiba-tiba sakit. Dan, penyakitnya sangat aneh. Saya berkonsultasi dengan beberapa dokter. Saya tidak melihatnya dengan baik. Hasil, penyebabnya belum ditemukan. Tuan Li, aku tahu. Kung Fu kamu hebat sekali. Saya masih ingin bertanya kepada Anda. Tolong selamatkan putri kedua saya. Silakan. Saya, lakukan yang terbaik. Ambil lilinnya dan ikuti aku. Sedang berjalan, sambil memanggil nama putrimu. Putriku, hujan musim panas. Kamu ada di mana? Putriku, kamu ada di mana? Putriku, putriku. Itu hanya seekor kucing. Jangan takut. Putriku. Ah, hancur. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Air. Sudah lama tidak hujan. Kok bisa ada air di atap? Ah, menguasai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menguasai. Merindukan. Nona sedang sekarat. Ah, hujan ringan. Anak perempuan. Anak perempuan. Bangun. Ah, mati lemas. Apa? Itu baik-baik saja sekarang. Bagaimana dia bisa mati lemas? Jika Raja Neraka ingin kamu mati di tengah malam, bagaimana aku bisa menahanmu sampai fajar? Guru Sia, saya tidak berdaya untuk membantu. Kamu masih, silakan cari seseorang yang lebih mampu. Ah, Tuan Li, silakan tinggal. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku keluarkan. Kamu menyebutkan nomornya. Berapa harganya? Anda harus menyelamatkan nyawa putri saya. Nona Sia, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Anda seharusnya baik-baik saja. Mari kita kubur dia. Tuan Li, ini bukan tentang kemana Anda pergi. Tolong selamatkan putriku. Hujan musim panas. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu saat itu. Kamu bukan hantu. Kamu adalah seorang manusia. Siapa kamu? Siapa kamu?
Aku sedang berada di bawah pengaruh dupa yang menyihirku. Kurang dari 2 jam. Anda tidak dapat bergerak. Mengapa kau membiusku? Aku tidak akan membiusmu. Apakah Anda akan menerimanya? Siapa kamu? Saya. Tentu saja. Sudahlah. Aku hanya bercanda. Saya Xia Sui. Itu milik Xia Yu. Saudara kembar. Saudara kembar Xia Yu. Apa sebenarnya tujuan Anda? Aku bisa merasakannya. Kematian saudara perempuanku. Itu bukan kecelakaan. Sebagai keturunan roh perdukunan, Anda seharusnya lebih jelas. Dan aku tahu. Berikutnya. Lalu tibalah giliranku. Awalnya saya ingin menelepon polisi untuk menyelamatkan saya. Saya memikirkannya. Menurutku kamu lebih baik. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menyelamatkanmu? Karena kamu tidur denganku. Telah ternoda oleh karma ini. Kamu ingin melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Oh, Tuan Li. Tuan Ji. Aku akhirnya menunggumu. Biarkan aku beritahu padamu. Sejak kejadian itu, keluarga kami tidak pernah memiliki. Pernahkah Anda merasakan kedamaian? Kali ini, saya mohon padamu. Bantu saya mencari tahu kebenaran tentang ini. Apa sebenarnya itu? Itu membuat keributan di rumah kami. Itu menyebabkan kekacauan dan kerusuhan. Oke, coba saya lihat. Sehat. Terima kasih. Apa yang sedang kamu lihat? Ini. Hei, hei. Ini. Anakku. Dimanja sejak kecil. Kasar. Anda. Tolong jangan terlalu bersemangat. Ruangan ini. Ini. Apakah ada yang salah dengan ruangan ini? Siapa yang tinggal di rumah ini sekarang? Tuan Yuan. Xiaoyu yang tinggal di sini. Bagaimana saya mengingatnya? Terakhir kali aku datang. Nona Xia tidak tinggal di sini. Ingatanmu sungguh menakjubkan. Itu benar. Ketika Xiaoyu sakit, kamu melihat. Ruangan ini memiliki sinar matahari. Jadi aku membiarkannya. Mereka pindah ke sini. Tidak heran. Tuan Li. Ini. Sayap barat ini. Apa masalahnya? Dalam 6 bulan terakhir. Apakah Anda menyewa tukang batu dan tukang kayu? Dalam waktu 6 bulan. Kanan. Memiliki. 6 bulan yang lalu. Suatu hari hujan turun dengan deras. Tempat tinggal Anda. Ada beberapa rumah. Kebocorannya parah. Oh, tepat sekali. Ada yang memproklamirkan diri. Pemimpin tukang kayu. Melewati tempat ini. Jadi, saya memintanya untuk membantu perbaikan. Menyukai. Diperbaiki. Ini sayap barat. Tentu saja. Ah, bawa kursinya ke sini. Xiaoding, cepat bawa kursi. Cepat. Cepat. Ayo. Ayo. Ayo.
Tuan Li, garis tinta ini adalah... Mengapa? Kematian Xiao Yu. Apakah ini ada hubungannya dengan ini? Li Pingan. Karena ini terkait dengan kematian Xiao Yu. Tidak masalah. Kemudian tempatkan garis tinta di atas balok atap. Apa sebenarnya niatnya? Anda perlu menjelaskan diri Anda dengan jelas. Ketika saya menemukannya, ujung tintanya menghadap keluar. Ujung tinta menghadap keluar. Dalam Feng Shui, umumnya mengarah pada kerugian finansial dan nasib buruk. Sepertinya orang ini. Aku tidak menginginkan nyawa kalian. Aku hanya menginginkanmu. Itu hanya nasib buruk dan kehilangan uang. Apa? Kerugian finansial dan nasib buruk. Saya bertanya-tanya. Sejak setengah tahun yang lalu, setelah rumah diperbaiki, itulah keberuntungan keluarga kami. Semakin hari keadaannya semakin memburuk. Setelah semua itu, inilah yang menyebabkan masalahnya. Aku bertanya padamu, mengapa mereka ingin? Apakah Anda mencoba menyakiti kami? Itu pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Sejak kematian Xiao Yu, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Apa sebenarnya itu? Itu menghantuiku. Ya. Anda belum menjelaskannya dengan jelas. Apa ini? Itu menyakiti putriku. Kalau aku tidak salah. Malam ini. Sesuatu akan terjadi. Apa? Tidak. Tuan Li. Jangan menakutiku seperti itu. Kamu bilang, malam ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Ya ampun, Tuan Li. Aku mohon padamu. Anda benar-benar harus membantu saya. Tolong bantu saya. Kamu seperti ini. Pergilah dan beritahu semua orang. Setelah pukul 8.30. Dengarkan suara apapun. Jangan keluar lewat pintu ini. Asalkan kita bisa melewati malam ini. Seharusnya baik-baik saja sekarang. Sehat. Aku akan pergi sekarang. Aku akan mendengarkanmu. Sehat. Waktunya habis. Berhenti. Kamu tidak tidur. Itu membuatku sangat takut di tengah malam. Jika kamu tidak ingin mati, kembali. Kamu seorang penipu. Dia benar-benar mengira dirinya sepotong bawang putih. Memberitahumu. Aku tidak akan kembali. Apa yang dapat Anda lakukan? Jika kamu pergi keluar. Jangan menyesalinya. Menyesali. Aku tidak tahu apapun dalam hidupku. Apa arti kata menyesal? Anak. Hentikan penyebaran rumor yang mengkhawatirkan. Pertama kali aku melihatmu, aku memandang rendah dirimu. Satu hal lagi, aku akan melumpuhkanmu. Xia Jie. Berhentilah berdebat, aku datang. Jangan. Anda memintanya, bukan? Jangan tak tahu malu. Jika kamu malam ini keluar, sesuatu yang besar akan terjadi. Kamu tidak akan membiarkanku keluar. Saya bersikeras untuk keluar. Aku akan lihat peristiwa besar apa yang mungkin terjadi. Xia Jie. Tidak mau. Tidak mau. Tidak. Xia Jie. Xia Jie. Xia Jie. Xia Jie. Xia Jie. Ada apa? Sepatu. Ini sepatu Xiao Jie. Xiao Jie. Di mana kamu, Xiao Jie? Dia tidak mau mendengarkan saranku. Aku harus keluar. Ketika aku sampai di sini. Ini adalah satu-satunya sepatu yang tersisa. Ya ampun, apa pendapatmu tentang anak ini? Saya berulang kali mengatakan kepada mereka. Jangan biarkan dia keluar. Dia tidak mau mendengarkan. Ini. Baru saja menghilang. Aku akan mencarinya. Xia Jie. Anda tinggal di rumah dan mengawasi semuanya. Saya mengikuti untuk menemukan. Mengapa?
Berjalan. Kelompok. Desa ini. Malam. Tidak banyak orang yang mengalami ruam ini. Itu rubah. Aku pikir itu. Sudahlah. Ayo cepat pergi. Tempat ini sangat menyebalkan. Mungkin Xiao Jie tidak ada di sini. Malam ini. Mereka mungkin tidak bisa pergi. Mengapa? Dia tidak tahu mengapa. Gantung di sini. Jika kita tidak menyelamatkannya, saya merasa tidak nyaman. Ini jelas. SSSTTT. Ayo selamatkan dia dengan cepat. Baiklah. Ah, ah, dia. Bagaimana dia? Jangan katakan apapun. Cepatlah pergi. Ah, Nona, Anda sedang tidak sehat. Ada apa? Sesuatu terjadi di rumah. Menguasai. Sang guru telah menghilang. Lenyap. Apa? Menguasai. Sang guru telah menghilang. Lenyap. Apa? Jangan panik. Ayo kita cari dulu. Ah, ah. Ambil kembali dan kita akan membicarakannya nanti. Bagaimana menurut Anda? Orang tua itu harus. Aku akan segera bangun. Jangan khawatir. Oh benar juga. Tadi malam. Rubah itu adalah. Apa yang telah terjadi? Kalau aku tidak salah. Dia masih dalam semacam cara ekstrim untuk menuntut larangan. Menuntut sebuah gelar. Dengan kata lain. Jika kamu mengatakan dia adalah seorang manusia. Dia kemudian menganggap permintaannya atas gelar itu berhasil. Sebaliknya, dia akan menaruh dendam padamu. Itu membuatmu gila. Syukurlah ada kamu. Kamu tahu banyak. Ayah guru tua. Anda akhirnya terbangun. Saya. Ada apa dengan saya? Ayah, kamu menghilang tadi malam. Kami menemukanmu di tepi sungai. Apa? Saya pergi ke sungai. Kanan. Kamu hanya kehilangan akal untuk sementara. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Tuan Li. Terima kasih. Tuan dan Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan muda. Mati. Apa? Apa? Apa yang telah terjadi? Ah, Tuan. Apa yang telah terjadi? Menguasai. Ketika Tuan muda ditemukan. Tuan muda telah dibakar menjadi abu. Ah,
Ini, cincin ini. Itu hadiah dariku untuk Xiao Jie. Dia adalah anakku. Dia adalah Xiao Jie. Xiao Jie. Bagaimana Anda bisa mengalami kematian yang tragis seperti itu? Cepat kirim master kembali. Ada apa? Apakah ada yang salah? Saat ini adalah fenomena meringkuk. Yaitu, posisi tinju. Ini, apa artinya ini? Mewakili. Selama hidupnya, dia dibakar sampai mati. Apa? Apa yang kamu katakan? Maksudmu, adik laki-lakiku, mereka dibakar hidup-hidup. Itu benar. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Di sini, hanya beberapa langkah dari rumah. Jika dia dibakar hidup-hidup, lalu mengapa ada teriakan? Tidak bisa mendengar. Dan tadi malam, kita jauh dari sini. Hanya beberapa langkah lagi. Bahkan jika Anda tidak dapat mendengarnya di rumah, tapi kita pasti bisa mendengarnya, kan? Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Apa? Mulutnya disumpal. Lipingan. Apa sebenarnya itu? Mereka menyebabkan masalah bagi keluarga Sia saya. Pertama itu adalah adikku. Mati karena mati lemas tanpa alasan. Xiao Jie dibakar hidup-hidup lagi. Bahkan teriakannya. Saya bahkan tidak bisa meneriakannya. Betapa menyakitkan baginya untuk mati. Yakinlah. Apapun itu. Saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Kamu sekarang. Atau ambil adiknya. Berikan dia pemakaman yang layak. Bagus. Siapa ini? Siapa ini? Ah, ah, ah. Menguasai. Apa yang terjadi dengan sang guru? Saya. Saya melihat hujan rintik-rintik. Saya melihat hujan rintik-rintik. Nyata. Aku akan ikut denganmu untuk melihatnya. Ah, pintu itu baru saja terbuka. Sekarang sudah ditutup. Dia pasti ada di dalam. Jangan takut. Aku akan pergi melihatnya. Ah, ayah. Ada apa? Apa yang terjadi? Saya melihat Xiao Yu. Nyata.
Ayah, apakah kamu berhalusinasi? Tidak. Saya tidak hanya melihat hujan ringan. Saya juga melihat Xiao Jie. Ini salahku. Ini salahku. Ini salahku. 10 tahun yang lalu, ibumu meninggalkanmu. Sebagai seorang ayah. Begitu banyak tahun mencari nafkah. Juga, aku lalai merawatmu. Jadi, Xiao Yu dan Xiao Jie, bahkan jika sudah mati, mereka semua mengeluh tentangku. Salju ringan. Ayahlah yang telah mengecewakanmu. Ayah, saya turut berduka cita. Ayah, jangan katakan itu. Anda sangat baik terhadap kami. Kakek Xia. Ini bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Hal yang paling penting sekarang adalah untuk mengerti. Siapa yang menargetkan keluarga Xia Anda? Mari kita pikirkan lagi. 2 tahun ini, apakah Anda pernah menyinggung seseorang? Atau hal tercela apa saja yang pernah kamu lakukan? Saya. Ayah, cepatlah katakan padaku. Mungkinkah? Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Hal-hal yang memalukan. Ceritakan padaku segera. Tidak. 2 tahun ini, selain aku dan tukang batu, kami sepakat tentang gaji yang akan diterimanya. Dia diberi kurang dari. Saya sungguh tidak menyinggung siapapun. Ayah, harga yang Anda setujui dengan seseorang. Bagaimana Anda bisa membayar lebih sedikit untuk tenaga kerja? Tidak, oh sayang, tapi ini, kutukan tukang kayu. Itu hanya akan membuat Anda kehilangan uang. Dan sekarang hal ini. Ini untuk membuat keluarga Xia Anda. Keluarga hancur dan orang-orang terbunuh. Harap pikirkan baik-baik lagi. Apakah ada? Dia telah mengambil nyawa seseorang. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana saya bisa pergi, mengambil nyawa seseorang? Atau, secara tidak langsung menyebabkan kematian orang lain? Tidak langsung. Mungkinkah? Itu dia. Siapa ini? Aduh buyung. Ini terjadi setahun lalu. Hari itu hujan.